Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lewat acara Gemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Pembacaan kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya pada saat ini terdapat di dalam Matius pasal yang ketiga, khususnya ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Matius pasal 3 ini pada dasarnya yaitu berbicara mengenai baptisan. Baptisan pada mulanya bukanlah merupakan upacara atau sakramen orang yang beragama Kristen, tetapi itu merupakan tradisi daripada orang Yahudi. Suatu upacara yang diadakan bagi orang-orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi. Mereka harus disunat dan juga dibaptis serta memberi korban bagi Yahweh. Baptisan tersebut dikenal sebagai baptisan proselit. Kata proselit menunjuk orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi atau yang juga dikenal sebagai agama Musa. Dalam bahasa Ibrani, proselit ini disebut sebagai tefila. Kata ini berasal dari kata kerja bahasa Ibrani tafal, artinya diselam atau dicelupkan. Kata ini muncul pada waktu Naaman menyelam di sungai Yordan. Kata tafal sejajar dengan kata baptiso. Jadi arti baptisan di sini yaitu harus bersedia meninggalkan cara atau gaya hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Adapun baptisan Yohanes merupakan penegasan bahwa mereka yang memberi diri dibaptis harus memiliki buah-buah pertobatan. Pada zaman Yohanes, rupanya upacara baptisan telah menjadi sekedar sebuah upacara agama. Itu sebabnya pada saat ada orang Farisi ataupun orang Saduki yang mau dibaptis, ia ditegur oleh Yohanes, satu teguran yang sangat keras yang terdapat di dalam ayat 7 tadi. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi baptisan mengandung satu arti bahwa orang yang sudah dibaptis, seseorang tersebut harus mengambil satu komitmen, harus mengambil satu tekad bahwa dia harus berani mengambil langkah yang baru, artinya hidup baru, meninggalkan manusia lamanya. Karena apa? Manusia yang lamanya sudah dikubur bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang lamanya sudah dimusnahkan, sudah diganti oleh manusia yang baru, sehingga dia harus mengenakan gaya hidup yang baru. Dengan baptisan tersebut menunjukkan kepada seseorang bahwa orang tersebut mengalami suatu pertobatan. Baptisan juga berbicara mengenai satu pertobatan, bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi satu pertobatan yang terus menerus mengalami satu pembaharuan. Jadi baptisan itu menunjukkan bahwa seseorang senantiasa diingatkan di dalam hidupnya bahwa dia sudah berani berkomitmen untuk berani meninggalkan gaya hidup yang lama dan menjalani hidup yang baru, yaitu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi
Tuhan Yesus Kristus, setelah dibaptis mereka harus bersedia hidup baru yang baru memenuhi tuntutan kebenaran. Dalam hal ini setelah Yohanes membaptis, melakukan satu baptisan, Tuhan Yesus juga melakukan suatu baptisan. Pada dasarnya baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu baptisan untuk melanjutkan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pada prinsipnya baptisan dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui murid-muridnya adalah baptisan pertobatan yang sama dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, terjadi satu pembaptisan, yaitu dengan berkata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan oleh gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna baptisan itu sangat dalam sekali, sebab setelah orang dibaptis, orang tersebut harus mengalami pertobatan. Setelah dia mengalami pertobatan, dia harus terus-menerus melalui proses yang digarap oleh Roh Kudus, akhirnya dia menuju satu kesempurnaan. Jika seseorang terus melalui penggarapan Roh Kudus, dia berani menjalani hidup dan berani berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, maka orang-orang seperti ini akan mengalami puncak kesempurnaannya, yaitu ia akan sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang inilah yang disebut dengan orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Jadi orang-orang yang mengalami satu kelahiran baru adalah orang-orang yang mengalami suatu pembaharuan di dalam segala aspek hidupnya, baik cara berpikirnya, baik perasaannya, tindakannya, semuanya itu dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan orang-orang seperti ini adalah merupakan hasil dari produk firman Tuhan yang benar, produk firman Tuhan yang orisinil, beserta dengan Roh Kudus, beserta dengan pengharapan yang daripada Tuhan, sehingga menyatu di dalam hidup orang tersebut, sehingga dia menjadi orang yang berkodrat ilahi karena dia mengalami kehidupan yang baru. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu bisa dikategorikan orang-orang yang memiliki natur ilahi. Artinya orang-orang berkodrat ilahi, orang-orang yang berpikir berperasaan seperti Tuhan, dan orang-orang inilah yang senantiasa menjaga kekudusan di dalam hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi arti baptisan itu sangat penting sekali Bapak Ibu, karena rentetannya yaitu untuk menuju manusia yang sempurna, manusia yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu perkara yang harus tidak bisa kita lupakan, jika seseorang sudah dibaptis, maka dia harus berani meninggalkan percintaan dunia ini. Dia tidak bisa disenangkan oleh dunia ini. Dia harus sudah meninggalkan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Kecintaannya hanya kepada Tuhan, sukacitanya hanya kepada Tuhan. Jika dia memandang dunia ini merupakan dunia yang hampa, fana, dan tidak memiliki arti sama sekali. Arti hidupnya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengunci kebenaran firman Tuhan ini lewat satu pujian. Haleluya. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti
pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, direngkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memiliki komitmen, bahwa kami harus memiliki tekad untuk berani hidup baru seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan senantiasa, sehingga Tuhan Yesus Kristus apa yang menjadi baptisan di dalam kehidupan kami, benar-benar kami respon untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila kebenaran firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati kebenaran firman Tuhan ini bersama saya katakan amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar yang menjadi berkat pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.